Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Tiga pelajaran yang dapat dipetik Lampard selepas hadapi Brighton. Chelsea baru saja melakukan laga persahabatan melawan Brighton di America Stadium. Pertandingan yang dihadiri supporter tersebut berakhir dengan skor 1-1. Meskipun berakhir imbang, menurut jurnalis Travis Taylor, The Pride of London, setidaknya ada 3 hal yang dapat dipetik oleh skuad The Blues. Yang pertama, kembali ke taktik masa lalu. Bersama Derby County, Lampard secara konsisten memainkan formasi 4-2-3-1. Formasi ini terus dimainkan Lampard hingga ia menukangi Chelsea. Namun, seiring berjalannya waktu, sang pelatih Inggris menyadari bahwa formasi tersebut tidak cocok diterapkan dalam skuad The Blues. Formasi pun diganti menjadi 4-3-3. Dengan formasi 4-3-3 pada laga menghadapi Brighton kemarin, Chelsea mengandalkan Ruben Loftus-Cheek di lini tengah. Peran gelandang Inggris tersebut kerap berganti-ganti, mulai dari peran pemain nomor 8 menjadi peran pemain nomor 10, hingga memerankan pemain nomor 9. Sedangkan untuk peran pivot diisi oleh Kovacic dan Kante. Tampaknya skema tersebut akan terus digunakan Lampard sepanjang musim 2020-2021. Kedua, performa apik Ziyech dan Werner. Di laga tersebut, kedua pemain baru Chelsea, Ziyech dan Werner berhasil menunjukkan performa yang cukup baik. Werner mampu memberikan peluang bagi punggawa-punggawa Chelsea lainnya. Penyerang asal Jerman tersebut juga mampu mencari ruang dan posisi yang baik. Werner bahkan berhasil mencetak 1 gol sedangkan Ziyech bermain melebar di laga tersebut. Pemain Maroko ini seringkali melakukan cut inside dan memberikan umpan ke wilayah kotak penalti musuh atau memberikan bola ke Reece James yang berada di sisi luar. Meski performa Ziyech cukup baik, tampaknya sang pemain berusia 27 tahun akan lebih mumpuni bila ditempatkan di posisi tengah, mengingat adanya Christian Pulisic. Ketiga, penampilan The Blues muda. Pertandingan persahabatan melawan Brighton juga menunjukkan performa ciamik dari beberapa pemain yang seringkali tak dijagokan. Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan adalah penyelamatan tendangan penalti oleh Willy Caballero. Pressing ketat yang dilakukan oleh Conor Gallagher pun turut mencuri perhatian. Di laga persahabatan ini, Lampard juga menurunkan beberapa pemain muda seperti Ethan Ampadu dan Lewis Baker yang diduetkan menjadi pivot, Ian Maatsen dan Henry Lawrence yang dipasangkan sebagai fullback, Juan Camilo Castillo sebagai striker, juga Luke McCormick dan Harvey Vale. Secara keseluruhan, pemain muda Chelsea berhasil menunjukkan kemampuannya dan diharapkan dapat menjadikan laga persahabatan melawan Brighton sebagai pengalaman berharga. Sudah datangkan banyak bintang, The Blues inginkan Declan Rice. Pada bursa transfer musim panas kali ini, Chelsea sudah berhasil menaikkan kontrak dengan para pemain bintang. Sebut saja Timo Werner yang didatangkan dengan nilai transfer sebesar 48 juta pounds, Ben Chilwell dengan 45 juta pounds, serta mendaratkan Hakim Ziyech dengan biaya 36 juta pounds, plus Thiago Silva dan Malang Sarr yang didatangkan secara gratis. Stamford Bridge juga santer akan segera kedatangan gelandang muda penuh bakat yaitu Kai Havertz dengan mahar 72 juta pounds. Belum puas dengan kedatangan pemain-pemain tersebut, menurut laporan The Sun dan Express, Lampard dirumorkan masih menginginkan beberapa nama baru, salah satunya adalah Declan Rice. Apabila Rice berhasil direkrut oleh Chelsea, total biaya transfer London Biru dapat mencapai 250 juta pounds. Saat ini, West Ham membandrol pemain 21 tahun tersebut dengan harga 80 juta pounds. Rice memang menjadi pemain andalan juru taktik The Hammers, David Moyes. David Moyes memandang Rice sebagai salah satu pemain muda dengan talenta luar biasa. Sama seperti Moyes, Lampard juga percaya bahwa sang pemain memiliki kemampuan yang cukup untuk mendongkrak performa Chelsea. Komentar Lampard atas performa Werner dan Ziyech serta kedatangan Chilwell dan Silva. Manajer The Blues Frank Lampard kepada media Chelsea baru saja mengutarakan komentarnya atas performa Timo Werner dan Hakim Ziyech di laga persahabatan kontra Brighton and Hove Albion.
Di laga tersebut, Werner memang berhasil mencetak gol untuk London Biru. Sedangkan Ziyech turut berkontribusi dengan memberikan umpan panjang kepada Hudson-Odoi yang selanjutnya memberikan assist kepada Werner. Menurut Lampard, pertandingan melawan Brighton merupakan bentuk latihan yang baik bagi skuadnya. Lampard mengaku laga melawan Brighton memang cukup sulit mengingat Chelsea memulai latihan lebih lambat dari Brighton. Mantan gelandang London Biru tersebut juga berpendapat bahwa meski pertandingan tak berhasil dimenangkan, ia merasa cukup puas dengan performa skuad besutannya yang berhasil bermain secara kolektif. Ketika ditanya mengenai Werner dan Ziyech, Lampard mengaku Werner berhasil menunjukkan performa cemerlang. Tak hanya itu, Lampard juga menganggap Werner telah berhasil menunjukkan kualitas serta ketajamannya di laga tersebut. Mengenai Ziyech, komentar Lampard tak jauh berbeda. Menurutnya, Ziyech berhasil menunjukkan kontribusinya, kualitas umpan-umpan jauhnya juga sangat memuaskan Lampard. Sang legenda timnas Inggris juga berharap cedera yang dialami Ziyech merupakan cedera ringan. Sedangkan mengenai Ben Chilwell, Lampard mengaku ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sang pemain. Lampard tertarik dengan kondisi fisik Chilwell. Sang manajer juga memuji betapa atletisnya pemain kidal tersebut. Dengan usianya yang masih 23 tahun, Lampard yakin Chilwell dapat memberikan dampak sangat positif untuk Chelsea. Menanggapi kedatangan Thiago Silva ke Stamford Bridge, Lampard optimis Silva dapat menjadi teladan bagi pemain-pemain muda Chelsea. Ketika ia menyaksikan laga final Champions League, Lampard menilai Silva masih memiliki kualitas pemain top. Super Frank juga berharap Silva dapat memberikan pengalamannya kepada pemain The Blues lainnya. Punggawa muda Chelsea tunjukkan taringnya di laga persahabatan. Beberapa pemain muda diturunkan oleh Lampard ketika bertandang ke Amex Stadium menghadapi Brighton pada Sabtu silam. Nama-nama muda yang diturunkan diantaranya Harvey Vale, Ian Maatsen, Luke McCormick, Jack Salter, Ethan Ampadu, serta Conor Gallagher. Khusus nama terakhir, Gallagher dianggap berhasil tunjukkan kemampuan terbaik. Ia tampil menggantikan Ziyech yang cedera di menit 53. Di laga tersebut, Gallagher berhasil memenuhi peran pemain nomor 10. Pemuda 20 tahun tersebut bahkan sempat mendapatkan peluang ketika one-on-one menghadapi kiper Brighton, Christian Walton. Gallagher juga berhasil memberikan umpan sempurna untuk Olivier Giroud meski tak berujung pada gol. Pemain yang memenangkan Chelsea's Academy Player of the Year 2019 tersebut diyakini akan segera dipinjamkan ke klub Premier League. Crystal Palace merupakan salah satu klub yang menginginkan jasanya. Musim lalu, Gallagher memang tampil memukau ketika dipinjamkan ke Charlton Athletic dan Swansea. Berkaca pada laga Brighton versus Chelsea, Presiden Premier League janjikan kedatangan supporter ke stadion. Laga persahabatan Brighton versus Chelsea yang dihelat di Amex Stadium mengundang banyak perhatian. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 itu memang menjadi laga percontohan di mana sebanyak 2.500 supporter tuan rumah diizinkan hadir untuk menyaksikan pertandingan. Menurut Presiden Premier League Richard Masters, The Seagulls melakukan pekerjaan luar biasa dengan keberhasilannya menetapkan protokol kesehatan pada 2.500 penonton yang hadir. Richard Masters juga menambahkan bahwa pertandingan yang dihelat di stadium berkapasitas 30.666 itu telah menginspirasinya dan ia berkomitmen agar laga Premier League dapat diselenggarakan dengan penonton. Komentar juga datang dari salah satu petinggi Brighton, Paul Barber. Barber mengaku puas dengan kehadiran 2.500 supporter yang disiplin. Ia juga mengapresiasi para penonton yang mematuhi peraturan dan perintah yang diberikan pihak keamanan stadion. Laga tersebut memang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana penonton dilarang bertukar tempat duduk. Jarak antar penonton juga menjadi perhatian panitia pertandingan. Selain itu, tiket pertandingan hanya dapat dibeli secara digital. The Blues pimpin perburuan wonderkid Ajax. Chelsea saat ini memimpin perburuan wonderkid milik Ajax Amsterdam, Mauricio van Axel Dongen. Pemain yang masih berusia 15 tahun ini memang kerap dikaitkan dengan berbagai klub seperti MU dan Manchester City. Meski telah mendatangkan Javier Mbuyamba, Ben Chilwell, Thiago Silva, Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Malang Sarr, dilansir media The Telegraph, Chelsea juga mengincar Axel Dongen.
Pemain yang membela Ajax U18 tersebut dikabarkan telah berhasil memukau tim seperti MU dan City. The Blues sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Ajax. Hal ini dibuktikan dengan mulusnya kesepakatan transfer kedua klub atas Hakim Ziyech. Apabila Chelsea berhasil rekrut Axel Dongen, sang pemain akan ditempatkan di tim muda Chelsea. Butuh kiper, Chelsea segera datangkan Donnarumma. Dilansir sempremilan.com, The Blues dikabarkan sedang bernegosiasi dengan AC Milan untuk merekrut Gianluigi Donnarumma. Kontrak kiper berusia 21 tahun tersebut memang akan kadaluarsa pada tahun 2021. Donnarumma yang memiliki bandrol 50 juta euro memang terkenal akan kemampuan dahsyatnya dalam menjaga gawang. Meski baru menginjak usia 21 tahun, total ia telah tampil lebih dari 200 kali untuk Rossoneri. Meski demikian, jurnalis Vito Angeli melalui akun Twitternya membantah kabar negosiasi antara Chelsea dan Il Diavolo Rosso. Menurutnya, hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut di antara kedua klub penuh sejarah tersebut. Mangkir tes kebugaran Leverkusen, Havertz segera diumumkan Chelsea. Gelandang muda milik Bayer Leverkusen dilaporkan media Jerman Bild tidak hadir pada tes pramusim Leverkusen yang dihelat pada hari Minggu lalu. Sesi latihan perdana Leverkusen sendiri memang dijadwalkan dimulai pada 1 September. Berdasarkan peristiwa absennya Havertz pada tes pramusim Leverkusen, Bild menganggap bahwa Havertz akan segera ke Stamford Bridge. Sedangkan menurut jurnalis kondang Fabrizio Romano, transfer Havertz ke Chelsea hanyalah permasalahan waktu. Romano juga menyatakan bahwa kepindahan Havertz ke The Blues menelan biaya hingga 100 juta euro. Sedangkan menurut jurnalis Jan H. Fjordhoff, berkaca dari upaya Leverkusen untuk mendapatkan Patrick Schick dari AS Roma, tampaknya klub yang bermarkas di Bay Arena tersebut akan segera menuntaskan kepindahan Havertz ke Chelsea. Pemain yang menyumbang 18 gol dan 9 assist untuk Leverkusen di musim lalu ini diyakini akan menjadi kunci dalam skema permainan Frank Lampard. Agen Emerson konfirmasi ketertarikan Inter Milan. Agen dari pemain bek Chelsea Emerson Palmieri baru saja mengkonfirmasi ketertarikan dari Inter Milan. Emerson sendiri didatangkan Chelsea dari Roma dengan biaya 17,5 juta pounds pada Januari 2018 lalu. Bek kiri berusia 26 tahun tersebut memang gagal mengamankan posisinya di Chelsea. Total, ia hanya tampil 15 kali untuk The Blues di musim lalu. Menurut perwakilan Emerson, Fernando Garcia, peluang sang pemain untuk hengkang memang terbuka. Meski mengkonfirmasi ada ketertarikan dari Inter, Garcia mengaku belum dapat berkomentar atas masa depan Emerson. Chelsea memang harus menjual Emerson setelah merekrut Chilwell dari Leicester dengan biaya 50 juta pounds. Menurut Goal.com, The Blues menginginkan dana sebesar 26 juta pounds apabila ada klub yang menginginkan jasa Emerson. Sebelumnya, mantan pemain Santos tersebut juga kerap dikaitkan dengan Juventus dan Napoli. Peter Cech bantah kabar Chelsea akan jual Kepa. Peter Cech yang saat ini menjadi penasehat teknik dan performa Chelsea baru saja mengomentari masa depan Kepa dan kebijakan transfer atas sang kiper. Kepa memang baru didatangkan The Blues pada 2018 lalu dengan biaya 71 juta pounds. Angka tersebut menjadikan Kepa sebagai kiper termahal di dunia. Namun predikat tersebut tak sejalan dengan performa Kepa. Kiper berusia 25 tahun tersebut seringkali melakukan kesalahan di musim 2019-2020 dan bahkan harus kehilangan posisinya yang digantikan Willy Caballero pada penghujung musim. Meski sedang mengincar Andre Onana dan Nick Pope, dilansir Metro yang menyadur dari media lokal Ceko Sports.cz, Cech mengaku bahwa meski jajaran petinggi Chelsea kecewa dengan performa Kepa di musim lalu, sang kiper masih mendapatkan dukungan dari manajemen The Blues. Masih dari sumber yang sama, Cech juga mengaku bahwa manajemen Chelsea belum menyerah atas Kepa. Fakta bahwa The Blues menginvestasikan banyak uang serta menawarkan kontrak jangka panjang untuk Kepa merupakan bukti bahwa sejak awal Chelsea memiliki kepercayaan tinggi atas kualitas dan atribut kiper dengan nama lengkap Kepa Arrizabalaga tersebut. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea.
Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!